Pemirsa, Bupati Purbalingga, Jawa Tengah menangis terkena gas air mata usai digelar apel siaga bencana dan simulasi menghadapi gangguan Kamtibmas. Bupati langsung dievakuasi menjauh dari gas air mata. Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Dia Hayuning Pratiwi, langsung dievakuasi ke tempat aman oleh tim protokoler usai terkena gas air mata. Bupati Tiwi sempat terkena asap gas air mata dari personil Polri usai digelar simulasi siaga bencana dan Sispam Kota untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan konflik sosial. Selain Bupati, sejumlah personil TNI juga terkena gas air mata yang mengakibatkan mata perih. Apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana digelar di alun-alun Purbalingga. Seluruh unsur dan relawan diminta selalu waspada dan siap menghadapi dampak buruk fenomena La Nina hingga awal tahun 2022. Kami berharap semua elemen yang berada pada koordinat melayani masyarakat terkait dengan kebencanaan dan kemanusiaan siap untuk bisa melayani masyarakat manakala terjadi disaster, terjadi bencana di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga termasuk daerah yang rawan terjadinya bencana. Jumlah wilayah memiliki dataran tinggi dan struktur tanahnya labil, sehingga berpotensi terjadinya bencana tanah longsor, banjir bandang, dan angin kencang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Anyus melaporkan. Provinsi DKI Jakarta masuk ke PPKM level 1. Karena itu sejumlah aturan dilonggarkan, termasuk pembukaan mal dan pasar dengan kapasitas 100%. DKI Jakarta resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 hingga 15 November mendatang. Terkait status PPKM level 1, ada sejumlah penyesuaian aturan. Pelaksanaan kegiatan pada sektor pasar dan pedagang kaki lima diberlakukan dengan kapasitas 100%. Aturan ini juga berlaku pada pusat perbelanjaan. Sementara kegiatan makan dan minum dengan kapasitas 75% dan diizinkan buka hingga pukul 10 malam. Sedangkan bioskop, kegiatan resepsi pernikahan, kegiatan seni budaya dan olahraga diizinkan dengan kapasitas 75%. Untuk transportasi umum, pemerintah memberikan izin kapasitas 100%. Artinya, sudah tidak ada lagi jarak antar tempat duduk penumpang. Namun, untuk kegiatan di fasilitas umum dan area publik diizinkan hanya dengan kapasitas 75%. Terkait pelonggaran aturan kegiatan ini, Pemprov mengimbau warga untuk tidak terjebak euforia yang justru mempercepat terjadinya gelombang ketiga. Jadi sekali lagi kami minta seluruh masyarakat di masa PPKM yang semakin baik ini, levelnya semakin turun, vaksinnya semakin tinggi, tapi kita menghadapi libur ya akhir tahun ya atau Natal dan Tahun Baru. Maka potensi orang keluar rumah bertambah, untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada, hati-hati, jangan kendor, tetap waspada. Kini pekerjaan rumah berat berada di tangan Pemprov dan warga Jakarta. Semua pihak dituntut menjaga kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Tim Liputan News melaporkan. Memasuki awal November 2021, Jakarta resmi berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Tentu saja kegiatan masyarakat kian longgar. Namun apakah euforia ini bisa membahayakan? Sudah bersama kami ada epidemiolog Universitas Indonesia, Patri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Mbak Lokri. Pak Miko, sudah siapkah warga Jakarta berada di level 1? Apakah ini artinya Jakarta akan aman akan COVID-19? Ya, PPKM level 1 bukan berarti kita bebas dari wabah COVID. Itu catatan buat pemerintah, manapun, kabupaten atau kota atau provinsi manapun. Belum bebas dari wabah. Kita masih dalam kondisi wabah. Jadi harusnya kalau kapasitasnya dinaikkan atau transportasi umum 100% itu kita bebas dari wabah. Itu namanya level 1 yang tidak hati-hati. Jadi menurut saya ada beberapa catatan dalam PPKM level ini karena satu, pengukuran kejadian COVID di Indonesia pada waktu PPKM level 1 itu, baik itu pengukuran jumlah kasusnya, tes per 1.000 populasi itu tidak
semua kabupaten melakukannya. Juga kontak tracingnya itu baru 6 atau maksimal 8 pada setiap kasus bisa di tracing. Jadi itu jauh daripada kontak yang sesungguhnya dari kasus. Kontak yang sesungguhnya diduga di Indonesia adalah 20-30 orang. Jadi kalau dia turun ke level 1 dengan surveillance yang saya catat sebagai surveillance yang kurang baik ya, karena tidak bisa mencerminkan jumlah kasus yang benar-benar terjadi pada masyarakat begitu. Baik. Ini hati-hati. Baik, Pak Miko, Oke, sebenarnya silakan. indikator untuk menurunkan PPKM begitu. Apakah cukup dengan vaksinasi di DKI Jakarta yang memang sudah di atas 50%? Nah, kita lihat juga di Jakarta masih banyak juga pelanggaran pada saat PPKM level 2. Ya, bukan vaksinasi ya. PPKM itu dasarnya adalah kejadian kasus COVID-nya, dan kedua adalah kapasitas respon kabupaten atau kota atau provinsi kalau DKI Jakarta. Nah, dalam kapasitas responnya itu salah satunya adalah cakupan vaksinasi. Jadi itu salah satu poin dalam kapasitas vaksinasi. Nah, dalam pengukuran jumlah kasus di provinsi atau di kabupaten itu menurut saya tesnya harus standar 1 per 1.000 populasi, dan kemudian kontak tracingnya juga standar. Jadi kalau kontak tracingnya hanya 6-8, maka banyak kasus yang tidak dideteksi atau tidak di tracing, Mbak. Jadi berapa banyak kasus yang tidak tertangkap begitu. Saya ngeri begitu. Baik ya, Pak Miko, terakhir Pemprov DKI mengimbau kepada warga akan waspada untuk gelombang ketiga akhir tahun ini. Tapi Pemprov DKI malah menurunkan levelnya. Menurut Pak Miko? Ya, jadi ya ini kewaspadaan itu harusnya dengan hati-hati. Begitu dia dibebaskan pada level 1, bukan berarti transportasi umum bukan 100%. Itu namanya tidak hati-hati. Jadi menurut saya turunnya level dari level 2 ke level 1 pada PPKM itu benar-benar hati-hatilah setiap daerah atau provinsi DKI, benar-benar hati-hati. Jangan sampai kasusnya akan meningkat lagi. Dan saya melihat bahwa banyak kasus yang sekarang, banyak kasus yang OTG atau gejalanya ringan sekali. Dan itu akan bertambah di DKI Jakarta. Nah, walaupun cakupan vaksinasinya akan meningkat lebih dari 60%. Jangankan 60%. Baik. Jadi kalau di Inggris atau di Amerika itu lebih dari 60%, tapi kasus tetap meningkat. Baik, terima kasih Pak Miko atas informasinya dan bergabung di iNews Siang. Pemirsa, demi mengejar target status PPKM level 1, pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar serbuan vaksinasi jemput bola dari dusun ke dusun. Sasarannya adalah warga yang tinggal di pelosok dan mengalami kesulitan akses serta transportasi. Ratusan warga yang tinggal di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar Pemkab Semarang. Warga cukup membawa undangan dan KTP untuk bisa mengikuti vaksinasi. Serbuan vaksinasi ini dilakukan untuk mengejar target status PPKM level 1. Untuk itu Pemkab menggandeng sejumlah institusi dan lembaga untuk menyukseskan vaksinasi demi terwujudnya herd immunity warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kartunya ya, ini 24, tetapi yang daftar sudah 1.800-an. Artinya antusiasme vaksinasi tahap kedua juga luar biasa. Ya, harapan kita kan tetap bertahap ya. Dari tahap 3 ke 2, 2 ke 1, dan juga bantuan vaksinasi dari pihak lain, ada BIN, ada BAIS, ada juga dari Jarum Foundation, ada juga dari yang lain. Aplikasi Peduli Lindungi dipakai hampir di setiap fasilitas publik guna memberikan rasa aman dan nyaman para penggunanya. Namun apakah tujuan itu tercapai? Berikut liputan selengkapnya. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar menggunakan Peduli Lindungi. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran virus corona. Pemirsa,
Pemirsa, banyak orang mengetahui aplikasi Peduli Lindungi hanya untuk mengunduh sertifikat vaksin COVID-19 saja. Akan tetapi lebih dari fungsi yang terlihat tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa aplikasi Peduli Lindungi memiliki banyak fungsi dan kegunaan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Fungsi Peduli Lindungi ini ada 3. Pertama adalah screening. Nah, kemudian fungsi kedua adalah untuk melakukan tracing. Yang terakhir adalah terkait dengan otomatisasi, ya, membatasi ya jumlah pengunjung sesuai dengan level PPKM-nya. Pada waktu awal-awal memang dikelola bersama oleh Kominfo, kemudian kemarin seiring dengan fungsinya Peduli Lindungi ini adalah untuk terkait dengan kesehatan, makanya sekarang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi servernya Peduli Lindungi ini ada di Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional ini dikelola oleh Kominfo sebagai pengelola infrastruktur. Nah, jadi tentunya PDN ini ya pasti ada di Indonesia. PDN sudah tersertifikasi ISO 27001, ini sertifikasi untuk keamanan. Terus kemudian dari sisi pengembangan aplikasinya, kita juga sudah melakukan berbagai macam vulnerable assessment, ya. Ini dikawal oleh BSSN. Kemarin belum lama ini kita sudah meluncing pemanfaatan platform lain, ya, untuk bisa menggunakan ataupun mengakses QR Code Peduli Lindungi walaupun bukan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Meski Peduli Lindungi dinyatakan aman, nyatanya beberapa waktu lalu, media sosial sempat dihebohkan tersebarnya sertifikat vaksinasi orang nomor 1 di Indonesia. Kalau menurut saya, kalau dari data Peduli Lindunginya masih relatif aman karena memang belum ada laporan kebocoran. Kemarin yang lagi rame itu kan bocor data e-hack milik Kementerian Kesehatan. Tapi kalau data Peduli Lindungi masih aman. Nah, masalah kenapa kok kartu vaksinnya, sertifikat vaksinnya Pak Jokowi itu bisa beredar? Karena memang di aplikasi Peduli Lindungi itu kita bisa melihat sertifikat vaksin kalau kita tahu data-data pribadi orang gitu. Konsep Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan Peduli Lindungi kepada 15 aplikasi atau platform yang sudah ada di masyarakat sebenarnya bagus gitu. Kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa aplikasi Peduli Lindungi yang asli ini memang agak bermasalah. Bermasalahnya apa? Bermasalahnya sering error. Kemudian kalau dipakai suka lemot gitu. Tetapi yang patut kita waspadai adalah ini kan terjadi sharing data nih dari servernya Peduli Lindungi kepada aplikasi-aplikasi yang sudah eksis ini, ya. Nah, ini menurut saya perlu diperhatikan, perlu dicek benar masalah security-nya. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Karena API, Application Programmable Interface yang ada di Kementerian Kesehatan itu kan dikonekkan dengan API-nya platform ini gitu. Terkait hal ini, pemerintah terus memperbaiki sistem guna memastikan keamanan dan kerahasiaan data masyarakat yang terekam pada aplikasi Peduli Lindungi. Dari 60 juta orang telah mendownload aplikasi Peduli Lindungi, yang mana perharinya rata-rata sebanyak 9 juta orang menggunakan aplikasi ini. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Pandu Priyoaji, dan Ari Setiawan, iNews melaporkan. Berdalih bisa gandakan uang, paranormal ditangkap polisi karena edarkan uang palsu. Selengkapnya di iNews Siang.